Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mengawali ibadah minggu ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Setiap orang yang sudah berumah tangga pasti memiliki harapan rumah tangga yang dibangunnya kokoh, langgeng dan bahagia. Ada banyak nasihat dan pengajaran untuk mewujudkan hal itu. Tetapi hanya Tuhanlah yang sempurna memenuhkan harapan itu. Sebab Dialah yang merancang dan memanggil setiap orang untuk hidup dalam rumah tangga. Tuhanlah dasar dan pondasi kebahagiaan keluarga. Membangun keluarga bahagia, demikianlah tema minggu hari ini. Mari kita puji dan agungkan Tuhan melalui nyanyian PKJ nomor 187 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, anugerahkan dan tumbuhkanlah iman yang sungguh di dalam hati kami. Teguhkanlah iman kami setiap hari untuk menghadapi beragam pencobaan. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami, supaya hidup kami mencerminkan kebaikan dan rahmat-Mu yang besar. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersukacita menantikan datangnya kerajaan-Mu dan melakukan kehendak-Mu
dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari KJ nomor 448 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini yang ditulis dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita baca secara responsoria. Kami baca ayat yang ganjil, saudara yang dikasihi Tuhan membaca ayatnya yang genap. Demikian firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari PKJ nomor 138 ayat 1 ditambah ayatnya yang ketiga. Di kala
Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu, kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 357 ayat 2 ditambah dengan ayatnya yang keempat. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu ini yang tertulis dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 324 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita mendengarkan berita gereja. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat kita yang ada di Resort Bandar Lampung maupun yang di Windu 2, Wayabung, Natar, teristimewa untuk jemaat Bandar Lampung. Salam sejahtera bagi kita. Pendeta dan Majelis Jemaat GKP Bandar Lampung mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti di rumah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Minggu kita pada minggu ini tanggal 26 Juni 2020, minggu yang ketiga setelah Trinitatis. Tema khotbah, tema minggu kita pada minggu ini, membangun keluarga bahagia. Pelayan ibadah, pengkhotbah, Amang Pendeta E. Sinaga Sarjana Teologia, Liturgos Amang Penatua R. Papahan, Warta Jemaat Penatua M. Raja Guguk, Dua Sapat calon penatua Inang T. Boru Nenggolan SPD, Organis anak kita Yosapat Raja Guguk, Song Leader Ibu H. Boru Dramanik dan Christine Sialagan. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat ulang tahun. Pendeta dan Majelis Jemaat GKP Bandar Lampung mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang terkasih yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 Juni 2020, antara lain Bapak J. Lumatobing, Ibu Kartini Anggi Mulyana Silaban, Risma Ulina Baban, Amri P. Situmeang, Tresia Medida Lova Sihotang, Amang Dr. FX Erwin Mulia Hutasoid, Wendy Alex Manalu, Parulian Manurung, Romaito Betty Vera Sitanggang. Firman Tuhan tak berkesudahan, kasih setia Tuhan tak habis-habisnya, rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persiapan kita untuk ibadah di dalam new normal sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam persiapan kita untuk beribadah di gereja, maka kita mempersiapkan diri kita antara lain, yang pertama, syarat kita untuk ikut beribadah di gereja antara lain dengan pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak, dan sudah disiapkan peralatan bahkan peraturan-peraturan yang dibuat di gereja tentang protokol kesehatan COVID-19. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang lain juga kita harus cuci tangan. Dan yang ketiga, kita harus semua mengikuti untuk pengukuran temperatur tubuh, yaitu maksimal sampai 37,5 derajat Celcius. Dan apabila temperatur di atas 37,5 derajat Celcius, kami dengan sangat Bapak Ibu supaya boleh kembali ke rumah untuk berobat selanjutnya.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang selanjutnya nomor 4, umur 0 sampai 9 tahun dan juga yang berumur di atas 65 tahun, kami mengharapkan supaya anak-anak kita dan Bapak Ibu tinggal di rumah dan mengikuti ibadah di rumah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persiapan di dalam peraturan mengikuti protokol kesehatan COVID-19 telah dimulai dalam pelaksanaannya di gereja dengan persiapan-persiapan yang telah dibuat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga boleh mempersiapkannya dengan sungguh sehingga kita boleh mengikuti ibadah di gereja dengan suasana di kehidupan yang baru atau new normal. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berita jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh menolong kita, memberikan kekuatan, dan COVID-19 boleh berlalu dalam waktu dekat, dan kita boleh beribadah dengan sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom bagi kita semua. Terima kasih. Kita mendengarkan doa syafaat. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hari ini Tuhan, kami melipat tangan merendahkan hati, mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk ibadah walaupun kami melalui online. Bapak yang makasih, kami mengucap syukur Tuhan karena ibadah ini bisa berlangsung dengan baik. Biarlah Tuhan berkati Tuhan semua ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat firman yang akan kami dengar, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau jamah ya Tuhan, Amang Pendeta yang akan menyampaikan firman, dan firman itu boleh tinggal diam dalam hidup kami dan kami bisa aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak yang makasih pada kesempatan yang indah ini Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terkasih, yang mungkin dalam keadaan kurang sehat atau malas, yang tidak bisa hadir untuk dapat mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Tuhanlah yang menjamah mereka, Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kesembuhan apabila mereka sakit. Apabila mereka malas, Tuhan menegur mereka. Apabila mereka dalam kesusahan, Tuhan boleh bantu dan memberikan mereka keringanan untuk segala beban yang mereka pikul. Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan pada kesempatan indah ini Tuhan Yesus, untuk rencana new normal yang akan kami laksanakan mungkin 2 minggu yang akan datang. Engkau berkati Tuhan semua panitia dan persiapan yang kami butuhkan, dan Tuhanlah yang akan mencukupkannya Tuhan Yesus. Berikanlah tangan-tangan yang dermawan untuk dapat menyupport, membantu kami untuk menyiapkan new normal di dalam gereja kami, dan kami bisa beribadah bersama-sama di dalam gereja kami ini. Bapak yang makasih, kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terkasih, yang saat ini mungkin terbaring lemah dalam keadaan sakit, khususnya Amang guru jemaat ya Tuhan. Engkau jamah beliau ya Tuhan, Engkau berikan kesembuhan melalui obat yang diberikan dokter, dan berikan dia kekuatan, dan ajarlah dia untuk dapat mengucap syukur dalam setiap perkara apapun yang dihadapin. Engkau berikan kekuatan dan kesehatan untuk Inang Boruda Manik, agar dengan setia dan dengan penuh kasih dapat memberikan kesembuhan, memberikan penghiburan untuk Amang guru kami. Kami juga berdoa untuk Nyonya Manurung Baruta PH Tuhan, kalau ya Tuhan menjamah beliau juga ya Tuhan, dan berikan dia kesembuhan. Ada banyak ya Tuhan yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu. Jemaat kami ya Tuhan yang dalam kondisi sakit, Tuhan yang menyembuhkan mereka melalui bilur-bilur tangan-Mu Tuhan Yesus, dan mereka boleh Kau pulihkan kembali. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami ya Tuhan, yang semakin hari ya Tuhan, semakin banyak Tuhan kemalasan di dalam diri kami Tuhan. Kau ya Tuhan yang akan memberikan kami semangat bagaimana kami dapat bersama-sama kembali bergandengan tangan Tuhan untuk dapat memelihara gereja GKP ini Tuhan, agar menjadi gereja yang betul-betul Engkau cintai Tuhan Yesus. Kau berkati semua ya Tuhan, pendeta, majelis, salam penatua, jemaat, dan semua anggota keluarga GKP dimanapun mereka berada. Engkau jamah mereka satu persatu Tuhan. Tuhan berikan mereka berkat yang mereka butuhkan, dan ajarlah mereka ya Tuhan untuk selalu bagaimana
Tuhan telah begitu baik kepada mereka dan mereka boleh mengucap syukur dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan Yesus, hari ini juga kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk Amang Pendeta yang akan menyampaikan firman, dan biarlah Tuhan yang menjamah beliau dan memberikan firman yang akan disampaikan boleh kami terima Tuhan dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi new normal yang kami tidak tahu ya Tuhan dengan pasti apakah COVID ini sudah berlalu dalam kehidupan bangsa kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bila kami mohon kepadamu tidak ada yang mustahil. Kau ya Tuhan yang akan membebaskan kami dari segala mara bahaya, yang akan memberikan kami kesembuhan dan menjaga diri kami Tuhan, bagaimana kami bisa sehat dan bisa memuliakan nama-Mu. Kami serahkan semua pergumulan bangsa dan negara ini Tuhan, baik dari presiden, dari jajaran di bawahnya dan sampai yang terbawah. Kaulah Tuhan yang akan memberikan mereka kemampuan dan kesehatan agar dapat memimpin negara ini dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan Yesus segala permohonan kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang agung. Amin. Terima kasih. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 447 ayat 1 ditambah dengan ayatnya yang ketiga. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mohon pimpinan Tuhan dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat 18 hingga ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu
dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, selamat hari Minggu untuk kita semuanya, masih tetap beribadah di rumah. Oleh karena itu, sejenak saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Shalom bagi kita semuanya, bagi jemaat yang ada di unit 2, jemaat yang ada di Wiyabung, demikian juga jemaat yang ada di Natar serta yang ada di Bandar Lampung semuanya. Selamat hari Minggu dan shalom bagi kita. Pun demikian dengan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang dapat mengakses ibadah ini di mana saja, kami ucapkan shalom dan selamat hari Minggu untuk kita. Bapak Ibu, tema minggu kita pada saat ini yaitu membangun keluarga bahagia. Di dalam perikop ini, surat Kolose pada umumnya adalah respon terhadap ajaran sesat yang timbul ketika itu, dan Paulus menasehati jemaat supaya tidak terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang timbul yang menyesatkan jemaat ketika itu, yang sering diidentifikasi sebagai ajaran sesat di Kolose yang mengambil bentuk gnostisisme. Bapak Ibu, ajaran ini rupanya adalah ajaran yang menekankan pengetahuan dan asketisme, sehingga bentuk pengajaran ini sudah berpengaruh kepada banyak kehidupan di tengah jemaat, dan pada perikop kita saat ini adalah mempengaruhi juga kehidupan keluarga yang di dalamnya hidup suami, istri, dan anak-anak. Bapak Ibu, Paulus mengingatkan supaya keluarga yang di dalamnya suami, istri, dan anak-anak, supaya mereka hidup berbahagia, supaya mereka hidup di dalam pengajaran dasar firman Tuhan. Oleh karena itu, di dalam hal ini ada beberapa hal yang diingatkan kepada jemaat di dalam jemaat Kolose ketika itu. Yang pertama diingatkan tadi, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Bapak Ibu, tunduklah kepada suamimu. Demikian diingatkan kepada para istri. Apa maksudnya ketika dikatakan tunduk? Tunduk itu rupanya adalah patuh, menaati suami di dalam kehidupan berumah tangga. Sepintas memang kita memperhatikan nasihat ini, pengajaran ini adalah pengajaran yang biasa, pengajaran yang sudah berlaku di dalam kehidupan keseharian, baik itu dilihat sebagai kultur atau kebudayaan kita, bahwa seorang istri harus tunduk, harus patuh kepada suaminya. Bapak Ibu, apa yang membedakannya? Memang pengertian tunduk dan patuh itu adalah memberikan ketaatan secara penuh kepada yang ditaati itu.
kepada suami dalam hal ini istri harus tunduk dan patuh. Bapak Ibu, mungkin bisa menjadi suatu senjata bagi suami. Iya, benar. Istri itu harus patuh, harus tunduk kepada suami. Nah, apakah pengertian tunduk yang dimaksudkan sedemikian dalam hal superior dan inferior? Artinya yang lemah tunduk kepada yang kuat. Atau sekarang kita mengatakan bahwa istri itu karena lemah harus tunduk kepada suami yang merasakan lebih kuat, yang merasakan lebih berkuasa di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, tidak sedemikian rupanya yang dinasihatkan oleh Paulus di dalam hal ini. Paulus mengatakan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri memberikan kepatuhan dan ketaatan kepada suami bukan karena ia lemah, bukan karena ia adalah orang yang tidak mampu kepada suaminya, tetapi karena demikianlah Tuhan sudah mengatur di dalam kehidupan berumah tangga bahwa istri harus memberikan ketaatan kepada suami sebagaimana Tuhan aturkan di dalam kehidupan berumah tangga. Artinya apa? Iman kepada Tuhan. Itulah yang membuat kepatuhan seorang istri di dalam keluarga. Oleh karena itu, ketika istri memberikan ketaatan, kepatuhan kepada suami adalah menaati Tuhan, menghormati Tuhan di dalam kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu, saya pikir tidak ada sungut-sungut bagi seorang istri untuk menaati, untuk patuh kepada suaminya. Karena apa? Ia sedang mematuhi Tuhan yang memerintahkan menaati suami di dalam kehidupan keluarganya. Itulah nasihat yang dinyatakan Paulus. Bapak Ibu, nasihat ini tidak terpisah dengan nasihat yang berikut kepada suami di dalam kehidupan berkeluarga. Suami jangan merasa ketika dikatakan tadi istri harus patuh, harus tunduk kepada suaminya, lalu mengatakan, iya memang harus tunduk dan patuh kepada suami. Kami adalah suami yang hebat, kami adalah suami yang berkuasa di dalam kehidupan berumah tangga. Bukan demikian. Lihat nasihat yang berikutnya. Hai suami, kasihilah istrimu. Demikianlah Paulus melengkapkan suatu rangkaian nasihat ini antara suami dan istri tadi. Ada keseimbangan ketika istri sudah mematuhi, menaati suaminya sebagai penghormatannya kepada Tuhan. Lalu Tuhan juga meminta kepada suaminya supaya suami mengasihi istri, supaya ia mengasihi istrinya. Bapak Ibu, bagaimana mengasihi ini? Saya pikir catatan ini bagi suami. Suami harus mengasihi istrinya. Biasanya kasih ini di awalnya ketika berpacaran ya memang hebat, begitu luar biasa dikatakan kepada pacarnya, sehingga kasih itu bisa tidak nyata di dalam kehidupannya. Atau dengan artian yang lain, bahwa kasihnya hanya sebatas kata. Aku mengasihi, bahkan aku akan mengarungi laut yang luas untuk mengasihimu. Tetapi apa? Ketika lautan sedang dihadapi, dia tidak berani menunjukkan kasihnya, dia tidak mewujudkan kasihnya. Atau jangankan lautan, sungai pun dia sudah takut. Nah, ini adalah bentuk kasih yang tidak nyata.
kasih yang hanya sebatas kata atau rayuan gombal. Nah, demikian saya pikir banyak kasih di dalam kehidupan ini. Tetapi apa? Kasih itu dinyatakan di dalam firman ini ketika Paulus mengingatkan supaya suami mengasihi istrinya bukanlah di dalam karya kata, bukanlah hanya sebatas kata, tetapi ia harus mengasihi istrinya. Bahkan jika firman ini kita bandingkan dengan Efesus 5, lalu kasih itu harus nyata seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih itu harus nyata, harus terlihat bagaimana Kristus mengasihi jemaat. Nah, itulah yang dikatakan pengertian kasih. Jadi kasih itu tidak sembarang diucapkan, tetapi sudah ada bentuknya yang harus diteladani oleh suami di dalam kehidupannya. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, demikianlah suami harus mengasihi istrinya. Nah, itu bentuk yang pertama dari kasih itu. Nah, yang kedua, bentuk kasih itu bisa kita lihat rupanya harus ada yang dipersembahkan. Kristus yang mengasihi jemaat itu di dalam kehidupannya, maka Kristus mempersembahkan dirinya untuk jemaatnya, menunjukkan, memperlihatkan kasih kepada jemaat Tuhan. Itulah juga yang harus diperlihatkan suami, memberikan dirinya, artinya memberikan pikirannya, memberikan hatinya, memberikan tenaganya, memberikan totalitas kehidupannya. Itulah kasih Kristus kepada jemaat, dan teladan ini juga yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah bagaimana Tuhan mengajarkan sedemikian dalamnya tadi. Suami harus mengasihi istrinya. Sehingga apa? Tidak hanya sebatas orang yang berkuasa tadi, yang hanya menganggap diri lebih kuat, lebih berkuasa terhadap istri, tetapi memperlihatkan tanggung jawab yang penuh, yang harus memberikan dirinya untuk bentuk persembahan atau pelayanan bagi istri, dengan memberikan dirinya, pikirannya, tenaganya, dan seluruh hidupnya untuk kebahagiaan istri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Kristuslah yang menjadi teladan patron dari kehidupan keluarga tadi, baik itu tadi mengasihi istri ataupun sebaliknya tadi, istri yang patuh dan taat kepada suami tadi adalah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan mereka harus memberi ketaatannya atau penghormatan kepada Tuhan, mereka harus patuh kepada suaminya. Bapak, Ibu, di dalam ayat yang berikut dikatakan tadi bahwa anak-anak juga harus patuh kepada orang tuanya. Di ayat 20 demikian dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Kepatuhan dan ketaatan orang tua kepatuhan dan ketaatan anak-anak terhadap orang tuanya harus di dalam segala hal. Totalitas kehidupan anak-anaknya. Siapakah anak-anak ini? Bapak, Ibu, anak-anak yang dimaksudkan tentunya adalah dalam hal keluarga, bukan seperti di dalam lembaga anak sekolah atau yang lain mungkin yang ada hubungannya dengan lembaga di dalam kehidupan sosial. Tetapi yang dikatakan adalah seorang anak yang harus hidup di dalam keluarga
harus patuh dan taat kepada orang tuanya dalam segala hal. Demikianlah Paulus mengingatkan anak-anak. Anak-anak harus patuh kepada orang tuanya. Anak-anak harus menuruti orang tuanya dalam segala hal. Sebab apa? Kepatuhan dan ketaatan anak itu adalah oleh karena pengenalannya kepada Tuhan. Ia yang sudah mengenal Tuhan, demikianlah kepatuhan dan ketaatan yang harus diberikan oleh anak terhadap orang tuanya. Nah, oleh karena itu seorang anak harus memberikan kepatuhannya, ketaatannya kepada orang tuanya oleh imannya yang sudah mengenal Tuhan. Oleh karena itu Paulus menyatakan tadi, karena demikianlah yang indah di dalam Tuhan. Keindahan itu sudah dikenalnya melalui imannya di dalam Tuhan yang harus tunduk dan taat kepada orang tuanya. Saya pikir Taurat juga sudah mengajarkan hal yang sedemikian. Hai anak-anak, nah demikian saya pikir perbandingannya tadi dengan hukum Taurat yang kelima. Di dalam bahasa Batak lebih tegas dikatakan, ikon pasangapon budo natorasmu, hormatilah orang tuamu. Nah, inilah yang harus diberikan sebagai orang yang mengenal Tuhan di dalam kehidupannya, pasti berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang anak-anak atau seorang anak itu memberikan kepatuhan dan ketaatan oleh karena ia sudah mengenal firman Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian tadi kewajiban dari seorang anak. Bapak Ibu, hal ini juga diseimbangkan dengan nasihat kepada orang tua. Orang tua juga tidak boleh untuk menyakiti hati anaknya. Demikian di ayat 20 dikatakan 21, hai bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ada rupanya kebiasaan pada masa Paulus di jemaat-jemaat yang dilayaninya, bahwa orang tua yang sangat otoriter yang sering menyakiti hati anaknya. Di dalam bahasa Batak dikatakan manggitali. Nah begitu, menyakiti hati anaknya sehingga apa? Anak-anaknya kehilangan dorongan semangat, atau dikatakan di dalam bahasa Indonesia tawar hatinya, merusak kepribadiannya. Demikian saya pikir lebih tepat. Tidak ada kepribadian oleh karena orang tua yang menyakiti hati anaknya. Nah, makanya Paulus ingatkan supaya hubungan antara orang tua dengan anaknya baik, maka tanggung jawab daripada orang tua terhadap anaknya tidak boleh menyakiti hati anaknya. Nah, seimbang tadi, anak juga bertanggung jawab bahwa anaknya harus menghormati orang tua, dan tanggung jawab dari orang tua supaya ia tidak menyakiti hati anaknya. Demikian rangkaian nasihat ini sehingga ketika istri, suami, anak dan orang tua di dalam kehidupan berkeluarga itu mendasari kehidupan mereka di dalam Tuhan tadi. Dasarnya adalah Tuhan yang dihidupi baik oleh imannya tadi yang sudah menjadi landasan bagaimana ia berhubungan dengan suami, bagaimana suami berhubungan dengan istri, dan bagaimana anak terhadap orang tuanya dan orang tua terhadap anak yang dilandaskan dengan Tuhan tadi, maka mereka saya pikir akan terhindar dari banyak masalah. Kita belakangan ini
sering dikejutkan dengan berita yang tidak harmonisnya hubungan antara suami maupun istri terhadap suami, anak terhadap orang tua, ataupun orang tua terhadap anak. Bahkan hubungan yang sangat tragis, kita mendengar beberapa berita, bahkan belakangan ini sering terjadi hal sedemikian. Nah, oleh karena itu Tuhan mengingatkan bagi kita saat ini. Tuhan mengajarkan lewat firman ini, hendaklah hubungan kita semuanya dilandaskan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana kita harus tunduk bagi suami tadi, bagi istri tadi terhadap suaminya, harus tunduk adalah bukan karena ia merasakan ia lemah atau ia tidak mampu, atau ia tidak berkuasa, tetapi oleh karena ia hendak menghormati Tuhan, oleh karena Tuhanlah yang memanggilnya di dalam hidup keluarga. Pun demikian dengan suami. Suami harus mengasihi istrinya, oleh karena Tuhanlah yang memanggilnya, mempersekutukannya dengan istri di dalam keluarga, sehingga ia harus mengasihi sebagaimana dirinya tadi yang dipersekutukan dengan istri di dalam kehidupannya. Makanya Tuhan menjadi landasan, jadi dasar kehidupan di dalam keluarga. Sehingga ketika kita membangun keluarga bahagia, tidak rupanya cukup hanya dengan dasar dunia ini, apakah itu dengan materinya, apakah itu dengan kebahagiaan, keindahan dunia ini, tetapi dilandaskan tadi dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Seorang istri tunduk kepada suaminya untuk menghormati Tuhan, dan seorang suami mengasihi istrinya oleh karena ia mengimani Tuhan yang memanggilnya. Kiranya Tuhan memberikan sukacita kepada kita untuk menghidupi keluarga yang bahagia, yang dibangun dengan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih, terpujilah Tuhan, oleh karena kebenaran firman Tuhan pada saat ini boleh mengajar kami kembali untuk meraih kebahagiaan kehidupan di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan mengingatkan kami supaya di dalam hubungan istri terhadap suami, suami terhadap istri, anak terhadap orang tua, dan orang tua terhadap anak, selalu dilandaskan kepada iman percaya kami kepada Tuhan atas diri kami, peran kami di dalam kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Ketika kami sebagai suami di dalam kehidupan berkeluarga, maka kami meyakini Tuhanlah yang memanggil kami untuk bersatu dengan istri di dalam kehidupan keluarga, sehingga kami memahami bahwa kehidupan iman percaya kami di dalam keluarga adalah harus dilandaskan kepada Tuhan. Dengan demikian hubungan kami pun adalah didasarkan kepada iman percaya kami. Maka seorang istri harus patuh terhadap suaminya dalam segala hal di dalam hubungannya dengan suami, oleh karena iman percayanya kepada Tuhan. Pun demikian kami sebagai suami, kami harus mengasihi istri, oleh karena Tuhan yang kami imani telah mempersekutukan kami. Oleh karena itu kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak, kiranya semakin paham di dalam kehidupannya bahwa
kepatuhan dan ketaatannya terhadap orang tua, oleh karena pengenalannya kepada Tuhan, oleh karena iman percayanya kepada Tuhan, sehingga setiap anak-anak harus patuh, harus taat kepada orang tuanya. Kami juga meyakini Tuhan, sebagai orang tua kami harus tetap merawat hubungan yang baik dengan anak-anak kami. Tidak boleh menyakiti hati anak-anak kami, supaya tidak tawar hatinya, supaya kepribadiannya bertumbuh dengan baik di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Pada saat ini juga kami menaikkan doa kami kepadamu Tuhan. Kami mengetahui pada saat ini hamba-Mu Amang Penatua J. Sitinjak yang sedang melakukan pengobatan keluar daerah. Biarlah Tuhan juga mengiring perjalanannya, supaya Tuhan melancarkannya, dan proses pengobatan yang dijalaninya Tuhan lancarkan semuanya, dan boleh beroleh kesembuhan daripada Tuhan. Oleh karena usaha yang dijalani, biarlah itu menjadi saluran berkat Tuhan, menerima kesembuhan. Kami berdoa juga buat Inang Guru Boruda Manik, kiranya Tuhan juga menyertainya, meneguhkan hatinya, menguatkan imannya di dalam mendampingi Amang Penatua J. Sitinjak, supaya ia diberi kecerahan pikiran di dalam semua proses yang dijalani untuk mendampingi Amang Penatua J. Sitinjak. Tuhanlah yang menguatkannya di dalam seluruh kehidupannya, sehingga ia boleh tabah dan kuat di dalam mendampingi Amang Penatua J. Sitinjak. Berikan juga hikmat dan bijaksana kepadanya, sehingga ia boleh sebagai istri di dalam keluarga bersukacita di dalam menghadapi banyak pergumulan. Pun demikian kami berdoa untuk anak Niko yang ada di tengah keluarga mereka. Kiranya Tuhan juga memberikan sukacita kepadanya, sehingga ia boleh bertumbuh, berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, hingga ia juga boleh bersaksi di dalam kehidupannya menyaksikan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sakit, biarlah Tuhan melawatnya dan memberkati setiap proses pengobatan di dalam setiap kehidupan warga jemaat-Mu. Sembuhkan Tuhan melalui tangan kasih Tuhan yang memberikan kesembuhan itu. Kami berdoa juga Tuhan, di dalam masa-masa akhir ini kami akan menerima berkat Tuhan untuk masuk kepada masa normal baru. Biarlah Tuhan juga yang menghantar kami di dalamnya, sehingga kami boleh memasukinya dengan hati yang mantap, tidak ragu-ragu. Dengan pertolongan Tuhan kami boleh ada di dalamnya dengan mempersiapkan diri kami dari kasih Tuhan, sehingga kami benar-benar ada di dalam sukacita di dalamnya. Kami berdoa, tolonglah pemerintah kami untuk tetap memberikan pimpinan yang baik di dalam kehidupan negara kami, sehingga kami yakini ketika Tuhan menyertai dengan hikmat daripada Tuhan, kami akan beroleh hal-hal yang baik dari setiap kebijakan yang diberikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih Tuhan yang kami terima di tengah keluarga. Tuhan sudah memberkati kami dengan banyak hal, termasuk Tuhan bagi setiap orang yang berulang tahun dalam sepanjang minggu ini. Tuhan berkati semuanya, sehingga dengan pertambahan usia kami meyakini Tuhan memberikan berkat yang baru di dalam masa-masa yang baru yang Tuhan tambahkan usia setahun di dalam kehidupan pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, yang masih sekolah, biarlah Tuhan juga memberikan berkat terkhusus untuk nantinya memasuki new normal. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat dan bijaksana bagi setiap anak-anak kami untuk dapat belajar kembali,
baik itu melalui daring, biarlah Tuhan juga yang memberkatinya. Berkati juga sekolah dan para guru yang memberikan pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak kami semuanya, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat bagi anak-anak kami. Terima kasih, kami bersyukur juga buat hasil dari setiap anak-anak kami yang sudah diterima pada saat ini. Kami bersyukur untuk semua hal yang baik yang diterima sebagai hasil dari pendidikan mereka. Terpujilah Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 288 ayat 1 ditambah dengan ayat 3, inilah rumah kami. Untuk menghantar kita mempersembahkan kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Untuk mempersembahkan persembahan ini kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan memberkati.